hari ini? Baik, Ibu. Sehat? Sehat, Ibu. Oke, baik. Jadi sebelum kita memulai kegiatan belajar mengajar kita pada hari ini, tentunya kita harus memulai kegiatan kita dengan berdoa. Jadi Ibu minta salah satu dari anak-anak untuk memimpin kita dalam doa. Marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Izinkan saya membaca doa ini menurut ajaran agama Katolik. Berdoa mulai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur kami aturkan kehadirat-Mu atas perkataan cinta-Mu kepada kami, sehingga kami bisa berkumpul kembali di tempat ini guna untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar kami. Ya Tuhan, semoga kegiatan belajar mengajar kami ini berjalan dengan lancar. Nama-Mu yang kudus kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Oke, terima kasih untuk Ibu saya sudah memimpin kita dalam doa. Jadi sekarang Ibu absen terlebih dahulu ya. Ya, Ibu. Oke, jadi baik siapa yang tidak hadir hari ini? Tidak, Ibu. Dua kali pertemuan dia tidak hadir. Mungkin ada kendala atau apa, mungkin teman-teman bisa bantu. Oke, jadi baik kita langsung saja mulai kegiatan belajar kita ya anak-anak. Oke, jadi sekarang Ibu mau bertanya, anak-anak ada yang masih ingat materi kita pada minggu lalu? Ada yang fotosintesis? Oh, oke, benar. Dari proses fotosintesis, ada yang masih ingat pengertian dari fotosintesis itu sendiri? Oke, baik Elvin. Jadi proses fotosintesis itu merupakan proses perubahan senyawa air atau H2O dan karbon dioksida atau CO2 dibantu oleh cahaya matahari, diserap oleh klorofil sehingga menghasilkan senyawa glukosa. Oke, benar sekali. Jadi, fotosintesis itu merupakan perubahan senyawa air atau H2O dan karbon dioksida atau CO2 dengan bantuan sinar matahari yang diserap oleh klorofil yang menghasilkan glukosa dan ada yang tahu? Oksigen. Benar sekali. Tentunya saat kita berlari kita akan merasa terengah-engah atau ngos-ngosan. Sekarang yang Ibu mau tanyakan, mengapa saat kita berlari kita akan merasa terengah-engah atau ngos-ngosan? Ada yang bisa bantu Ibu menjawab? Ada yang tahu? Siapa yang bisa menjawab? Oke, jadi baik. Kalau anak-anak tidak mau menjawab, jadi Ibu akan menjelaskan mengapa pada saat kita berlari kita akan kita akan merasakan ngos-ngosan atau terengah-engah. Hal itu diakibatkan karena kita mengalami kekurangan oksigen, di mana saat kita berlari jantung itu dia akan bekerja lebih cepat, dia akan meningkatkan kecepatannya untuk memenuhi kebutuhan oksigen di dalam tubuh kita. Jadi adik-adik pernah rasakan ketika berlari dan saat adik-adik berhenti, jantung adik-adik berdebar. Ada yang pernah merasakan? Jadi bukan berdebar karena jatuh cinta ya,
tapi pernah capek berlari. Oke, sekarang Ibu minta adik-adik coba peragakan cara ketika kita bernapas dan menghembuskan napas. Oke semuanya, silakan, ayo. Oke, dari apa yang sudah dilakukan adik-adik, ada yang bisa jadi dari yang sudah dilakukan tadi oleh adik-adik itu, ada yang tahu proses apa yang sudah dilakukan? Oke, benar sekali. Jadi proses yang dilakukan adalah proses respirasi. Ada yang tahu apa itu proses respirasi atau pernapasan? Ada yang tahu? Angkat tangan. Baik, Yasin. Oke, benar sekali. Jadi, proses pernapasan merupakan proses di mana kita menghirup udara dan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2. Oke, jadi ini Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Dicatat ya. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 4. Yang pertama, itu agar siswa dapat menjelaskan pengertian sistem pernapasan berdasarkan video yang telah dipaparkan dengan jelas. Jadi materi kita pada hari ini ada 4 dengan tujuan pembelajarannya dengan 1 indikator, yaitu yang pertama kita akan bahas tentang pengertian dari sistem pernapasan, yang kedua organ-organ yang berperan, yang ketiga fungsi dari organ-organ, yang keempat tahap dalam proses pernapasan, dan kita akan membahas juga tentang perbedaan dari mekanisme pernapasan dada dan mekanisme pernapasan perut. Oke, jadi nantinya Ibu akan menunjukkan video. Kemudian masuk ke pari yang merupakan persimpangan antara saluran pernapasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang. Makanan yang kita makan itu akan masuk ke esophagus, sedangkan udara yang kita hirup itu nantinya masuk ke trachea. Kemudian udara dari taring itu masuk ke laring. Panjang laring sekitar 5 cm. Fungsi dari taring di sini adalah membawa udara menuju ke trachea. Laring disebut dengan kotak suara karena di dalamnya terdapat pita suara. Taring ini merupakan suatu saluran yang dikelilingi oleh 9 tulang rawan yang salah satunya adalah